السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas dari kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis tentang ciri-ciri ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Bahwa di antara ciri khas mereka adalah mencerca ahlul hadis, mencerca ahlus sunnah. Khususnya tokoh-tokohnya dan para ulamanya, para imam-imamnya. Mereka menjuluki ahlul hadis dengan mujabbirah. Menjuluki ahlul hadis dengan murji'ah. Yang ternyata tuduhan-tuduhan itu berawal dari kesesatan mereka yang sebaliknya. Kemudian mereka menganggap yang tidak sepaham dengan mereka berarti lawannya. Qadariyah misalnya, mereka ingkar pada takdir. Ketika Ahlus Sunnah menyatakan kita beriman dengan qada wal qadar, kata Qadariyah, dasar kalian mujabbirah, menganggap bahwa kita dipaksa oleh Allah. Padahal tidak, itu tuduhan kosong. Demikian pula ketika para ulama Ahlul Hadis menyatakan kepada Khawarij, jangan mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Orang yang berbuat zalim, berbuat dosa walaupun besar, kalau bukan syirik akbar dia tidak keluar dari Islam. Mereka masih muslim. Maka Khawarij membantah dan menuduh ahlu sunnah, dasar kalian murji'ah. Padahal bukan murji'ah. Berkata Syekh Rabi dalam syarahnya, tuduhan mereka al-jabriyah. Apa maknanya al-jabriyah? Al-jabriyah yaqulun bal huwa majburun wal majburu ma'dur. Kata Jabriyah, kata aliran Jabriyah, bahwa mereka ini atau manusia ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir-takdirnya. Wal majbur, sedangkan orang yang dipaksa ma'dzur, dapat udzur.
Maka yang kafir tidak salah, yang berbuat dosa tidak salah, yang bermaksiat minum khamr tidak salah, mereka semua dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semua orang-orang yang taat kepada takdir Allah. Tunduk pada takdir Allah. Apakah ini ucapan ahli sunnah? Bukan. Aliran Jabriyah, bahkan para ulama ahli sunnah menganggap Jabriyah lebih jelek dari Qadariyah. Limadha? Mengapa lebih jelek dari Qadariyah? Qadariyah sesat, tapi tidak menggugurkan syariat. Mereka sesat, tetapi tidak menggugurkan syariat. Syariat mereka tetap katakan ini halal, ini haram, dan mereka jalani. Sedangkan Jabriyah menggugurkan 100% syariat. Untuk apa syariat? Semua kita dipaksa. Maka yang melakukan yang haram tidak salah, yang melakukan yang halal tidak salah. Orang yang berbuat baik gak perlu dipuji, orang yang berbuat maksiat gak perlu dicerca. Mereka semua ditakdirkan oleh Allah, dipaksa oleh Allah. Itu bukan ucapan ahli sunnah. Ucapan sesat yang lebih sesat dari Qadariyah. Sebaliknya Qadariyah yarawna annahum yakhluquna af'alahum bi anfusihim. Sebaliknya Qadariyah, mereka berkata bahwa mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri. Yang berbuat itu saya, bukan Allah. Allah tidak menakdirkan apa-apa. Saya yang menentukan dan saya yang menakdirkan. Saya mau minum atau saya tidak mau minum. Allah tidak menakdirkan. Katanya begitu. Dengan sombongnya menyatakan bahwa aku akhluqu af'ali. Aku menciptakan perbuatanku sendiri. Bukan Allah yang menakdirkan. Astagfirullah. Astagfirullah. Begitu sombongnya. Padahal tokoh mereka ketika berkata dengan sombongnya di hadapan manusia bahwa aku yang menakdirkan, bahwa aku akan minum atau tidak minum. Sekarang aku menakdirkan, aku akan minum. Dia angkat bejananya, dia dekatkan ke mulutnya. Tiba-tiba ada muridnya yang jengkel dan menampar bejananya hingga pecah. Kemudian dia berkata, sekarang apakah yang terjadi kehendakmu atau kehendak Allah? Fabuhital ladzi kafar. Bungkam dia. Nggak bisa menjawab. Ikhwani fillah azakumullah. Qadariyah menganggap diri mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri tanpa ditakdirkan oleh Allah. Di mana ahlus sunnah? Kata Syekh Rabi, wa ahlus sunnati bura'a minal jabriyah wa minal qadariyah. Ahlus sunnah berlepas diri dari ucapan jabriyah maupun dari ucapan qadariyah. Tidak berkata kita dipaksa sehingga orang yang dipaksa ma'dzur, ada udzur, tidak salah. Jabriyah tidak. Dan berlepas diri pula dari ucapan Qadariyah yang menyatakan aku yang menakdirkan. Allah tidak menakdirkan. Dua-duanya bal. Maka Ahlus Sunnah berlepas diri dari kedua-duanya. Fala yaquluna biqaulil Jabriyah, tidak mengucapkan ucapan Jabriyah. Wala yaquluna biqaulil Qadariyah, tidak pula mengucapkan ucapan Qadariyah. Yaqulun, adapun Ahlus Sunnah berkata, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Termasuk perbuatan-perbuatan manusia ditakdirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Bukhari menulis buku khusus yang sebagaimana biasanya isinya dalil. Judulnya Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan para hamba. Artinya perbuatan para hamba diciptakan oleh Allah SWT. Tetapi ahli sunnah tetap berkata wal ibadu mukallafun, bahwa para hamba ini tetap diperintahkan untuk beribadah dan tetap diikat dengan syariat, mukallaf. A'tahum uqulan. Allah Subhanahu wa taala memberi mereka akal, wa qudrah, wa iradah, wa ikhtiyar. Allah memberikan pada manusia ini akal sehat. Allah berikan kehendak. Allah berikan pilihan
Wa hadainahu najdain. Kami berikan dua jalan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Silakan. Ini jalannya. Yang ini kalian selamat, yang ini kalian binasa. Fahumul mas'uluna ala ma yaqtarifunah. Maka mereka para hamba ini akan ditanya, mas'ul, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka perbuat minal ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa musabuna ala ma yataqarrabuna bihi, dan mereka diberi pahala dengan apa yang mereka perbuat dari ibadah yang mereka mendekatkan diri kepada Allah dengannya, minat ta'at, dari ketaatan-ketaatan. Apakah bisa kedua ini berkumpul? Bisa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Manusia diberi ikhtiar, diberi pilihan, diberi akal, diberi pendengaran, diberi mata, diberi pandangan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, dan mereka diberikan pilihan. Tetapi Allah yang Maha Kuasa, yang Maha tahu bahwa ini akan terjadi begini, ini akan terjadi begitu. Dan itu yang ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Qada'an wa qadara. Barakallahu fiikum. Wa a'maluhum hadhihi ikhtiyariyah. Maka amalan para hamba ini adalah amalan ikhtiyariyah. Apa lawannya ikhtiyariyah? Jabriyah. Tidak seperti kata mujabbirah bahwa kita dipaksa. Tidak. Diberi pilihan. Dan inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ahmad punya ucapan yang sungguh menjawab pertanyaan tadi dengan dua kalimat singkat. Al-qadaru qudratullah. Titik. Singkat, tepat, padat. Al-qadaru qudratullah. Yang namanya takdir itu kekuasaan Allah. Kalau kalian membayangkan kemampuan kalian, ya gak akan mungkin. Diberi pilihan, tapi tetap saya yang menentukan nantinya. Bagaimana caranya? Ya gak bisa. Karena kamu makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki qudrah, kekuasaan. Yang namanya al-qadaru, takdir, qudratullah, kekuasaan Allah. Allah Maha bisa. Silakan kalian memilih, silakan kalian berikhtiar, silakan kalian berusaha. Niscaya yang terjadi apa yang sudah Allah catat. Mau apa? Bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Jabriyah dan Qadariyah tersesat karena mereka menganggap ini bertentangan. Kalau diberi pilihan berarti tidak ditakdirkan. Kalau ditakdirkan berarti tidak diberi pilihan. Sesat mereka. Kalau gitu yang mana dong? Diberi pilihan atau ditakdirkan? Kata Jabriyah, ditakdirkan. Kita gak punya pilihan apa-apa. Kita dipaksa. Bal. Qadariyah berkata, tidak, kita diberi pilihan. Tidak ditakdirkan. Bal. Karena mereka menganggap tidak bisa bertemu keduanya. Padahal keduanya bagi Allah bisa. Allah memberikan pilihan pada kalian, wahai para hamba. Silahkan pilih. Apa yang terjadi dari perbuatan kalian, itu hasil pilihan kalian sendiri. Tetapi tidak pernah lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pernah keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pilihan manusia itu lingkaran kecil, maka kekuasaan Allah adalah lingkaran yang besar, yang semua kehendak kalian di dalam kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa. Keduanya dijamakkan. Maka ahlu sunnah wasatun bainal jabriyah wal qadariyah. Tengah-tengah, bijak, menyatakan bahwa kami beriman bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu. Dan apa yang terjadi semuanya adalah takdir Allah. Tetapi kita diberi pilihan oleh Allah dan kita disuruh untuk berusaha. Maka berusahalah. Kalau usaha kita gagal, baru kita sadar ketika itu qadarullah. Ini takdir Allah. Saya punya usaha, saya punya kehendak, tapi ternyata tidak berhasil.
Yang terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia tidak sombong dengan usahanya. Manusia berusaha, tetapi manusia ini yang beriman akan berkata, ya Allah, aku gak akan mampu, gak akan berhasil, gak akan bisa tanpa bantuanmu. Faqdurli, takdirkanlah untukku. Walaupun berusaha sudah semaksimal mungkin, tetapi apakah terjadi atau tidak terjadi, berhasil atau tidak berhasil, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Tetapi lihat akibatnya, akibat di dunia, atau dengan kata lain yang lebih sopan, ujiannya yang dihadapi ahli sunnah. Ketika menyatakan dengan pendapat yang tengah tadi, kami beriman pada takdir, tetapi kami tetap diperintahkan oleh Allah untuk berusaha mengikuti syariat. Kata Qadariyah, kamu ini seperti Jabriyah. Ditakdirkan. Padahal beda dengan Jabriyah. Jabriyahnya berkata, dasar kalian Qadariyah, gak percaya pada takdir. Lalu kami beriman pada takdir. Terus kenapa? Masih berusaha begini, masih mencerca orang yang bid'ah, masih mencerca orang yang sesat, masih. Loh. Terus kalau beriman pada takdir emang harus menyatakan semua benar. Itu Jabriyah. Sehingga madlum, ahli sunnah terdolimi. Dari sana dicerca, dari sini dicerca. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Rabi, hafizahullah taala wa ra'ah. Wa amaluhum hadhihi ikhtiyariyah wa laysat jabriyah. Maka Ahlussunnah berkata bahwa amalan para hamba ini ikhtiyariyah, dengan pilihan para hamba di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan jabriyah. Lakin min khubsil qadariyah. Tetapi ini kembali pada pembahasan awal. Tetapi dari jeleknya aliran qadariyah, wa min kadhibihim wa fujurihim, karena kedustaan mereka dan kejahatan mereka terhadap ahli sunnah, yusammunahum mujabbirah. Mereka menjuluki ahli sunnah mujabbirah. Ahli sunnah itu mujabbirah, menganggap bahwa kita semua dipaksa dengan takdir. Padahal ahli sunnah tidak berkata seperti itu. Itu kedustaan mereka, kezaliman mereka, kejahatan mereka terhadap ahli sunnah. Li'annahum la yuwafiqunahum ala aqidatihim al-batilah. Kenapa ahli sunnah dituduh mujabbirah? Karena tidak mau ikut mereka mengingkari takdir. Ahli sunnah tidak mau ikut Qadariyah mengingkari takdir. Kami beriman pada takdir. Semua ditentukan oleh Allah. Yani la yaquluna innal 'abda yakhluqu af'ala nafsihi. Karena ahli sunnah menganggap atau tidak berbicara seperti ucapan mereka, yaitu para hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri dan Allah tidak menciptakan perbuatan para hamba. Akhirnya karena jengkel tidak mau ikut mereka, dituduh dengan lawannya, yaitu Jabriyah. Jabriyah menuduh kita Qadariyah, Qadariyahnya menuduh kita Jabriyah. Wa kullun minal Jabriyati wal Qadariyati dhallun. Masing-masing dari Jabriyah dan Qadariyah semuanya sesat. Ulai ghalau fi itsbat asy-syara' wa fi nafy al-qadar, wa ulaik ghalau fi itsbat al-qadari wa balaghu fil istighfaf bis-syara'. Dua-duanya bal. Mengapa? Mereka yang ini ghalau, ghulu, melampaui batas dalam menetapkan syariat, kemudian mengingkari takdir. Pokoknya syariat harus diikuti. Enggak ada takdir-takdiran. Sedangkan ulaik ghalau fi isbatil qadar, mereka ghulu dalam menetapkan takdir sampai berkata bahwa semua tidak ada yang salah karena semuanya mengikuti takdir. Balaghu fil istighfaf bisyara'. Akhirnya mereka melampaui batas dalam merendahkan syariat. Tidak dianggap sama sekali syariat. Mau mengerjakan yang halal ataupun yang haram,
tetap dikatakan orang yang taat. Jadi taat kepada takdir. Astagfirullah. Walihada yufaddil ba'dul ulama wa minhum Ibn Taimiyah al-Qadariyah. Oleh karena itu para ulama lebih menganggap yang lebih ringan atau yang lebih mending, walaupun dua-duanya sesat, adalah Qadariyah. Mengapa? Karena Jabriyah menggugurkan syariat sama sekali habis, nggak tersisa. Untuk apa ini halal, ini haram? Untuk apa ini wajib, ini tidak wajib? Untuk apa syariat min awalihi ila akhirihi? Nggak bermanfaat semuanya. Karena semuanya sudah ditakdirkan, kata mereka. Astagfirullah. Oleh karena itu, para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah yufaddilul qadariyah, menganggap yang lebih ringan adalah qadariyah. Ala dalalihim, bersama kesesatan mereka, tetap lebih ringan daripada Jabriyah. Li'anna al-Jabriyah yubtiluna syari'at Allah, karena Jabriyah membatalkan dan menggugurkan syariat Allah Subhanahu wa taala biaqidatihim hadhihi al-fasidah. Ini dengan akidah mereka yang rusak, bahwa kita semua dipaksa, maka syariat tidak berguna. Yaf'alul ma'siyah wa yahtajju bil qadari. Mereka melakukan maksiat-maksiat kemudian berhujjah dengan takdir. Ini kan takdir, bukan salah saya. Persis seperti musyrikin. Apa kata musyrikin kepada Rasulullah SAW? Nah, "Lau syaa Allah ma asyrakna." Kalau Allah kehendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Kalau Allah kehendaki, kami juga nggak ada syirik. Itu alasannya musyrikin jahiliyah. Jabriyah ucapannya sama dengan musyrikin jahiliyah. Kalau Allah kehendaki, ma asyrakna, kami juga nggak berbuat syirik. Walaqad jurriba 'alaihimul hawa. Qila li ahadihim, "Law anna ahadan akhadha ghanamaka wa qatala ibnaka, taqulu huwa majbur?" Saya tanya pada kalian, ya, pernah dicoba mereka ahlul hawa ini, dikatakan pada mereka, bagaimana pendapat kalian wahai Jabriyah, kalau ada orang yang mengambil kambing-kambingmu dan membunuh anakmu, apakah kau katakan dia terpaksa? Ma'dzur, punya uzur. Qala, orang itu menjawab, oh tidak, dengan marah. Faqila lahu, anta inda ta'ah qadari wa indal ma'siyati jabri. Kamu kalau untuk urusan ketaatan qadariyah, tetapi kalau untuk urusan kemaksiatan jabriyah. Ini kalau kamu disuruh berbuat taat qadariyah, tetapi ketika bicara tentang kemaksiatan, ini sudah ditakdirkan. Fa ayyi madhhabin wafaqa hawak qulta bihi, berarti engkau hanya mengikuti hawa nafsu. Kemana hawa nafsumu kamu ucapkan. Kenapa? Giliran ada orang yang mengambil hartamu, kemudian merampas kambing-kambingmu, membunuh anakmu, berubah jadi qadariyah. Enggak bisa itu. Itu berarti orang kurang ajar, harus diginikan, harus digitukan. Kan dia ma'dzur, sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi ketika dia yang bermaksiat, ditegur, kenapa engkau bermaksiat? Majbur ya akhi, terpaksa. Ini ditakdirkan, aku enggak bisa melawan takdir. Astagfirullah. Di sini qadariyah, di sini jabriyah. Berarti bukan orang yang memiliki prinsip, tetapi sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Orang badu saja yang terkenal badu bermakna bodoh. Mungkin kata bodoh dari kata badu. Biasanya pikirannya sederhana. Ketika dia datang kepada seseorang yang kelihatannya syekh, alim dari penampilannya, dia katakan, "Ya syekh, aku lihat engkau orang saleh. Untaku hilang. Tolong doakan agar bisa balik." Dia angkat tangan orang tadi. "Ya Allah, engkau tidak menakdirkan
unta tadi hilang, maka kembalikanlah kepadanya. Orang Badu tadi pergi sambil berkata, sekarang saya tambah yakin gak akan kembali Kak unta saya. Mengapa? Ditanya, kenapa engkau bilang begitu? Kamu tadi berkata, engkau tidak menakdirkan untanya hilang, maka kembalikanlah. Kalau Allah tidak takdirkan unta hilang, ternyata unta saya hilang, nanti kalau Allah kehendaki kembali, gak kembali. Lihat, Qadariyah kalah dengan Badu, orang-orang bodoh. Demikian pula budak kepada Jabriyah, kalau tadi kepada Qadariyah. Berzina dengan istrinya. Sampai kemudian datang tuannya, muara besar. Dikatakan oleh budaknya, engkau menyelisihi madhabmu sendiri, engkau tinggalkan atau engkau sudah kembali pada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Dan yang meriwayatkan hadis, wa huwa shadiqul masduq, masalah takdir. Apakah engkau sudah kembali kepada madhabnya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud? Ini takdir, aku tidak bisa melawan takdir. Kata majikannya, kata tuannya, oh iya, saya lupa. Astagfirullah. Engkau tidak salah wahai budakku. Kok aku merdekakan? Dan istriku engkau juga tidak salah. Ini dipaksa. Takdir. Di belakangnya budak dan istrinya tertawa. Mengapa? Mentertawakan kebodohan tuannya. Dungu. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang mereka ini, nasallahu salam al-afiyah. Apakah Jabriyah atau Qadariyah? Memang aliran yang dungu. Kalah dengan orang Badu, kalah dengan orang rendahan, budak-budak belian, bisa dibodohin oleh sekian banyak manusia. Wallahi serendah-rendah ahlus sunnah, yang paling bawahnya itu jauh lebih baik, bahkan waliun min awliyaillah, dibandingkan dengan Jabriyah dan Qadariyah. Orang awam, tapi pikirannya masih sunnah, itu lebih baik daripada pimpinannya, tokohnya Jabriyah maupun tokohnya Qadariyah. Kembali kepada kitab. Qala Abu Hatim rahimahullah, wa alamatul Jahmiyah tasmiyatuhum ahla sunnah musyabbihah. Tadi tanda-tanda Qadariyah menuduh ahlu sunnah Jabriyah, mujabbirah. Sekarang tanda-tanda Jahmiyah. Siapa Jahmiyah? Harus tahu dulu. Pengikut Jahm bin Safwan. Apa alirannya? Menolak sifat. Menyatakan bahwa Allah SWT tidak punya sifat. Sehingga mereka menyatakan dengan sifat terbalik. Pokoknya Allah tidak tuli. Ya berarti kan maha mendengar. Tidak. Allah tidak punya sifat. Ya berarti tuli. Pokoknya tidak tuli. Jadi kalau mereka menerangkan siapa Tuhanmu, mereka akan berkata, pokoknya Allah tidak tuli, tidak buta, tidak bodoh. Enggak mau menyatakan Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Enggak mau. Kadang mereka bagi dua. Lafadznya sebagai nama mereka pakai, sifatnya yang terkandung di dalamnya tidak mereka pakai. Laqad junna Jahmun. Sungguh telah gila Jahm ketika menyatakan bahwa Allah sami' bighairi sam'in, wa basirun bighairi basar, wa alimun bighairi ilmin. Allah memiliki nama sami' tapi enggak punya pendengaran, enggak punya sifat pendengaran. Allah maha tinggi tanpa ketinggian. Allah maha alim tanpa keilmuan. Junun. Kalah juga dengan Badui. Ketika mendengar majelisnya sebentar, baru itu pergi sambil mengucapkan kalimat tadi, laqad junna Jahmun id yusammi ilahahu. Sungguh telah gila Jahm ketika menamakan Tuhannya alimun bila ilmin, basirun bila basar, sami'un bila sam'in ila akhirih. Ya Jahm, bagaimana pendapatmu kalau aku katakan bahwa bapakmu pintar tanpa keilmuan? Bagaimana kira-kira? Apakah engkau tidak marah? Aku katakan bahwa bapakmu tinggi tapi tanpa ketinggian. Bapakmu ini memiliki nama ini tetapi tidak memiliki sifatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sama dungunya dengan Jabriyah dan Qadariyah. Walhamdulillah. Yang aqil ahli sunnah. Yang bijak
ahli sunnah, para imam ahli sunnah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Raziyain, semua para imam-imam berpendapat dengan menetapkan sifat-sifat Allah, tetapi tidak menyamakan dengan makhluk. Maka kata Abu Hatim, adapun Jahmiyah, ciri-cirinya mesti mereka menamakan ahli sunnah dengan musyabbihah. Musyabbihah artinya yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengapa? Karena akidahnya menolak sifat. Apa alasannya? Alasan bodoh mereka adalah kalau punya sifat berarti sama dengan makhluk. Makhluk kan punya sifat. Maka Allah tidak punya sifat. Nggak boleh sama. Ini kedunguan berikutnya. Karena tidak mesti yang punya sifat dengan punya sifat berarti sama. Tidak mesti. Kalau kenyataannya sifatnya berbeda, ya berarti tidak sama. Barakallahu fiikum. Nah, ketika ahli sunnah berkata bahwa Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah berbicara, Allah maha tinggi, maka mereka berkata dasar menyerupakan Allah dengan makhluk, dasar musyabbihah. Kalian memang musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal ahli sunnah mensifati Allah dengan sifat-sifat tadi dengan keyakinan bahwa sifatnya tidak sama dengan makhluk. Maha mendengar tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Berbicara juga sifat kalam tidak sama dengan kalamnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah ketika meniadakan penyerupaan, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, langsung di ayat yang sama Allah tetapkan dua sifat. Wa huwas sami' al-basir. Ini kaidah. Ayat ini sebagai kaidah. Laisa kamitslihi syai', tetapi Allah sami'un basir. Berarti maknanya tetapkan sami'un basirnya, tetapkan bahwa Allah maha mendengar, maha melihat, tetapi tidak sama dengan melihatnya makhluk, tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Selesai. Walhamdulillah, mudah sesungguhnya. Tetapi karena kedunguan Jahm bin Safwan, seorang jahil yang tidak mau mengakui kejahilannya, jahil murakkab, ketika dia ditanya, orang yang baru kenal agama ini ditanya oleh hunud, pendatang-pendatang dari India, sif rabbak, coba gambarkan Tuhanmu seperti apa. Bukannya menyatakan saya tidak tahu, tanya saja pada ulama misalnya, atau dia yang tanya kepada para a'immah, para ulama. Tidak. Dia berpikir di rumahnya ngelamun, kayak apa ya. Fakkara wa qaddar. Berpikir dan menentukan. Faqutila kaifa qaddar. Ternyata celaka apa yang ditentukan. Tsumma qutila kaifa qaddar. Sungguh celaka apa yang ditentukan. Keluar dari rumahnya setelah bersemedi, ngelamun, tiba-tiba dia keluar menemui mereka, tamu-tamunya. Mana tadi orang-orang hunud? Allah itu bersama setiap sesuatu dan ada di setiap sesuatu, dan Allah tidak sama dengan sesuatu. Titik. Jadi bagaimana? Ya pokoknya tidak sama dengan sesuatu. Sampai menyatakan bahwa Allah tidak punya sifat apapun. Karena kalau ada sifatnya, tidak sama dengan sesuatu. Ikhwani fillah a'azakumullah. Bal. Akhirnya Jahm bin Safwan sesat. Walaupun disebut Tirmidzi, tapi nggak ada hubungannya kecuali tempatnya. Dengan Imam Tirmidzi nggak ada kaitannya. Jahm bin Safwan at-Tirmidzi, karena kebetulan daerahnya Turmud. Barakallahu fikum. Ahli sunnah yusbituna sifat Allah. Karena ahli sunnah menetapkan sifat-sifat Allah alal wajhil la'iq billah. Menetapkan sifat Allah sesuai dengan apa yang layak bagi Allah. Sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya tabaraka wa ta'ala. Min ghairi takyifin, tanpa bertanya kayak apa dan seperti apa. Wala ta'til, tidak menolak sifat. Wala tashbih, tidak menyerupakan dengan makhluk. Wala tamtsil, tidak menyamakan. Lakin al-Jahmiyah mu'attilah. Adapun Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, mu'attilah,
menolak sifat. Yu'attiluna sifat Allah. Mereka menolak sifat-sifat Allah. Fa idza asbataha ahlus sunnah qalu fihim musyabbihah. Maka ketika ahlus sunnah menetapkan sifat, Jahmiyah berkata, kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena menganggap punya sifat berarti sama dengan makhluk. Wa faraq bainahumul musyabbihah. Yaquluna innallaha sifat ka sifatina. Wa firaqun aw farqun bainahum, dan ada perbedaan sebaliknya dengan mereka adalah golongan musyabbihah. Tadi kita terangkan Jabriyah dan Qadariyah. Kesesatannya bertolak belakang. Satu ekstrim ke kanan, satu ekstrim ke kiri. Maka ahlu sunnah yang bijak di tengah-tengah tertuduh oleh Jabriyah, tertuduh oleh Qadariyah. Dalam masalah sifat juga demikian. Ada kesesatan, dua kesesatan yang berlawanan. Yang satu menolak sifat, yaitu Jahmiyah. Yang satu musyabbihah, yang menetapkan sifat tapi menyamakan dengan makhluk. Maka ahlu sunnah ketika berkata bahwa Allah memiliki sifat ini, sifat ini, sifat ini, kata Jahmiyah, kalian itu musyabbihah, seperti golongan musyabbihah menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika ahlu sunnah berkata tidak, kami tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Maka sekarang musyabbihah yang menolak. Dasar kalian itu memang Jahmiyah, menolak sifat. Kalau menerima sifat, ya tetapkan apa adanya. Tangan ya tangan seperti kita punya tangan. Tetapkan dong sifat Allah. Kalau berbicara, ya berbicara seperti kita berbicara. Astagfirullah. Lihat. Dituduh oleh Jahmiyah sebagai musyabbihah. Tapi dituduh oleh musyabbihah, kita Jahmiyah. Ya, belum. Ahli sunnah terdolimi dari mereka-mereka ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada mereka yang istiqamah di atas sunnah. Istiqamah di atas Quran dan sunnah. Istiqamah di atas jalan para sahabat, bahwa mereka akan terus ditolong. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi mansurun, kata Allah. Akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, mansurun, dan akan dimenangkan, akan ditolong. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.